Di video versus kali ini, kita bakal versusin dua HP midrange yang sama-sama dijual resmi mulai dari harga 3 jutaan. Ada Infinix Zero 20 yang punya kamera ber-OIS di kamera selfie-nya, melawan Vivo V25i yang punya fitur OIS di kamera utamanya. Sama-sama pakai chipset Helio G99 dan punya layar AMOLED 90Hz, kira-kira bakal lebih worth yang mana ya guys kalau diversusin? Dalam sisi kamera, performa, hingga fitur lainnya. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memorinya sama, yaitu 8/256 GB. Cuma bedanya kalau di Infinix dapat tambahan virtual RAM 5 GB, di Vivo plusnya sampai 8 GB. Dan saat dites pakai AnTuTu versi 9, Infinix skornya bisa mencapai 380 ribuan, sedangkan Vivo di 360 ribuan. Begitupun untuk Geekbench 5 tesnya, baik single maupun multicore, Infinix sedikit lebih tinggi. Terakhir untuk 3D Mark pada mode Wildlife Extreme Stress Test. Kali ini tingkat kestabilan di Vivo sedikit lebih tinggi. Lanjut kita tes performanya kalau buat jalanin game SD. Yang pertama tentu saja adalah game PUBG Mobile. Keduanya bisa memainkan settingan SD High atau Smooth Ultra untuk settingan terbaiknya. Walau untuk pengalaman bermain gamenya sama-sama terasa lancar dan minim terasa frame drop, namun dengan average FPS mencapai 40 fps, Infinix jelas terasa lebih smooth dibandingkan Vivo yang hanya mentok di 35 fps. Untuk sensor gironya sama-sama responsif dan gak delay. Pokoknya udah sama-sama enak kalau buat mainin game yang satu ini. Suhu panasnya hingga penurunan baterainya pun terasa identik, yaitu mentok di 40 derajat dan berkurang sebanyak 8% ketika bermain selama 30 menit. Game kedua buat main game seberat Genshin Impact. Kedua HP dites pakai settingan yang sama, yaitu rata kiri di mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable. Namun ternyata Infinix punya average FPS yang lebih baik dibandingkan Vivo, yaitu di 48 fps, sedangkan Vivo di 40 fps. Walaupun tetap saja bakal ada frame drop saat bertarung melawan monster hingga mengeluarkan skill kombonya. Dan untuk suhu panasnya hingga pengurangan baterainya pun ternyata identik. Namun overall, Infinix terasa lebih smooth saat menjalankan game ini. Jadi untuk kinerja yang berat, Infinix jelas lebih bisa diandalkan. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya nih. Kalau dari bodinya, keduanya sudah pakai desain bodi yang mengotak dan kekinian. Build quality-nya Vivo terasa lebih solid, sedangkan Infinix masih agak terasa bagian kopongnya. Untuk desain BEM kameranya ini sama-sama terlihat mewah dan elegan. Dan untuk ketebalan bodinya, Infinix terasa agak sedikit tebal dibandingkan Vivo. Sehingga untuk handheldnya, Vivo terasa lebih pas. Bisa jadi karena Vivo punya ukuran layar lebih kecil juga dibandingkan Infinix. Walaupun sama-sama pakai layar AMOLED yang didukung refresh rate 90Hz, namun Vivo lebih unggul dengan kecerahan layar 1300 nits hingga sensor sidik jari yang dibenamkan di dalam layarnya. Tapi kalau di bagian audio khususnya speaker, Infinix jelas lebih mantap dengan dual stereo speakernya. Sedangkan Vivo masih pakai mono speaker. Dan saat dicek pakai aplikasi sensor box, keduanya punya sensor yang sudah sama-sama lengkap. Tapi kalau untuk kecepatan dan tingkat akurasi sensor jari kedua HP ini udah sama-sama bagus. Selain dapat HP yang performanya lumayan ngebut, kualitas kamera dari kedua HP ini pun sama-sama bisa diandelin. Infinix pakai kamera utama sebesar 108 MP yang didukung 13 MP lensa ultrawide dan 2 MP untuk depth sensor. Sedangkan Vivo kamera utamanya 64 MP ber-OIS yang didukung 2 buah lensa 2 MP untuk bokeh dan makro. Di bagian depan kamera selfie-nya Infinix lebih besar dengan 60 MP ber-OIS yang support autofocus dan bisa merekam 2K di 30 fps, sama kayak kamera belakangnya. Sedangkan Vivo kamera selfie-nya 32 MP yang hanya bisa merekam video mentok di 1080p di 30 fps, baik kamera depan maupun belakangnya. Di mode auto, keduanya punya ciri khas warna yang hampir identik, walaupun tetap terasa lebih vibrant di Vivo-nya. Untuk dynamic range sedikit terasa lebih luas di Vivo, namun untuk detailnya Infinix terasa lebih bagus.
Foto bokehnya pun sama-sama lumayan rapi, namun jika lebih diperhatikan lagi, punya Vivo sedikit lebih baik untuk separasi blurnya. Untuk foto selfie-nya pada bagian HDR, kualitas jepretan Vivo masih terlihat lebih oke, sedangkan Infinix masih terlihat lebih pucat. Kalau untuk kualitas videonya, khususnya kamera belakang, ternyata punya karakter warna yang identik dan hampir terlihat mirip. Yang sebaliknya untuk perekaman video kamera depan, kali ini Infinix malah terlihat lebih bagus dibandingkan punya Vivo-nya. Hai guys, jadi untuk kamera belakangnya, dua-duanya kita set di Full HD 60 fps. Ini aku jalannya pelan-pelan ya. Mungkin coba agak cepet dikit. Halo guys, jadi untuk kamera depannya dua-duanya di set di 1080p 30 fps. Kalau yang kanan hasil dari Infinix, kalau yang kiri Vivo. Ya. Dan ini aku jalannya pelan-pelan karena kebetulan ini cuacanya mendung, mau hujan. Terus anginnya kencang banget. Aku jalannya pelan-pelan aja. Oke, kita balik arah lagi. Terakhir untuk bagian baterainya nih. Meski punya kapasitas baterai yang sama di 4500 mAh, namun daya tahan baterainya ternyata cukup berbeda. Terus untuk fitur fast chargingnya pun sama-sama ngebut. Infinix support 45 watt, sedangkan Vivo 44 watt. Dan saat dites pakai aplikasi PC Mark, endurance baterai punya Vivo lebih awet hingga 16 jam, sedangkan Infinix hanya 12 jam. Jadi untuk efisiensi dayanya, Vivo memang lebih baik, dengan selisih hingga 4 jam lebih awet dibandingkan punya Infinix. Kesimpulannya, kedua HP ini sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa dimaklumin. Kalau lebih condong ke bagian performa, Infinix masih lebih baik dibandingkan Vivo. Tapi kalau dalam hal kamera, khususnya fotografi, nggak bisa disangkal kualitas Vivo masih lebih oke. Walaupun makin kesini, Infinix juga sudah semakin bagus hasilnya. Dijual dengan kisaran harga yang sama, kalau suruh pilih dari dua seri ini, kira-kira kalian pilih yang mana guys? Dan apa alasannya? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.